Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan pengurus takmir Masjid Al-Huda di perumahan Gria Santana beserta seluruh pengurus dan jamaah yang hadir, Bapak dan Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam sebuah majelis yang dimana insya Allah dengan menghadiri majelis ilmu merupakan sebuah cara, sebuah jalan pintas kita menuju surga. Ya. Kebanyakan orang itu senangannya jalan pintas, sidatan, jalan singkat. Nah, jalan singkat untuk menuju surga yaitu dengan kita menghadiri majelis ilmu, insya Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dan yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa sowan di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, meskipun tadi istilahnya mendadak gitu ya. Tadi saya setengah 5 di WA oleh Bapak Ihsan tadi untuk mengisi di malam hari ini yang seyogyanya atau jadwalnya Ustadz Ja'far ya? Ustadz Ja'far karena beliau tidak bisa hadir, maka perkenankan sore hari ini saya menggantikan beliau. Dan tadi jam 4:30 posisi waktu itu saya masih di rumah sakit lagi menengok orang sakit gitu ya. Jadi memang ketika kita menengok orang sakit itu Masya Allah, kita baru sadar bahwa ternyata itu kita diberikan kesehatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya punya teman tadi itu, jadi cerita sedikit ya. Beliau itu operasi karena tangannya ini kena apa niku? Gerendo niku, Pak. Nah, jadi waktu bersih-bersih kemudian pakai gergaji kurang marem, kok kesuwen orang rampung-rampung, akhirnya ambil gerindo. Nah ternyata takdir beliau itu ketika pakai gerindo itu lari alatnya itu, lari kemudian mengenai tangan ini, tidak hanya daging, ternyata sampai, alhamdulillah nggak sampai tulang, tapi sampai keluar itu ya, otot apa yang putih-putih itu ya, sampai keluar ngelewer itu, Masya Allah. Padahal beliau itu belum ada setahun, mungkin sekitar 4 bulan atau berapa itu kecelakaan, ketabrak, tulang sebagian ini patah. Dan sebelumnya, tahun sebelumnya juga
kena juga gerinto gitu, masya Allah. Jadi tapi alhamdulillah kalau ada hikmahnya tadi mungkin dosanya berguguran. Tapi alhamdulillah juga kecelakaan berkali-kali masih diberikan kesempatan untuk berobat dan kemudian juga insya Allah dalam tahap penyembuhan. Maka adalah suatu kenikmatan yang luar biasa ketika kita diberikan kesehatan fisik yang luar biasa. Dan kemudian juga kita diberikan kesehatan akal ya. Tidak stres gitu ya, karena banyak sekarang itu orang yang sehat fisiknya, jasadnya, kena udan rapopo, kena panas rapopo, turu sembarangan rapopo, tapi akalnya yang sakit ya. Ya itulah. Maka kita berdoa semoga ketika diberikan sakit itu ya sithik wae Gusti gitu ya. Mumet ya sithik. Biasanya tanggal tua. Kemudian sakit perut ya sedikit ya, kita syukuri. Kita harapannya kan yang sakit wajar sedikit begitu. Dan semoga juga diberikan kesehatan dompetnya. Nah ini. Amin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, izin pada kesempatan kali ini meskipun pada waktu yang singkat kami akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan bagaimana persiapan kita menyambut tamu yang istimewa yang sebentar lagi insya Allah akan kita sambut bersama. Tentunya kita sudah tahu semua yaitu datangnya bulan Ramadan. Dan ibaratnya itu bulan Ramadan itu adalah bulan panen raya. Ya, di situ kita akan mendapatkan panen yang sangat luar biasa. Dan tentunya orang panen itu harus mulai dari prosesnya. Tidak mungkin orang kemudian panennya berlimpah tanpa usaha. Nah, biasanya kata-kata wong niku senengane ndelok nek dong pas panen. Nggih mboten. Ngertine pas panen, waduh penak yo panen lombok, penak yo panen jagung, penak yo panen pari dan seterusnya. Dia tidak melihat bagaimana prosesnya dari menanam, nyirami, mupuk sampai kemudian menghilangkan hama-hama dan seterusnya yang sehingga akhirnya kemudian panen. Dan itu saja nek menangi regone apik. Ya, nek regone dilalah jeblok ya susah juga gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan itu adalah ibarat tamu yang istimewa. Ketika kita diberitahu, dikabari akan kedatangan tamu yang istimewa, kita pasti mau nggak mau harus menyiapkan sesuatu dengan yang istimewa pula. Mungkin tamu itu akan datang, kemudian paling tidak kita menyiapkan makanan, menyiapkan minuman, snack. Barangkali ibu-ibu mungkin ngecek gulone isih apa ora, teh isih apa ora, nek telas mboten gadah arto nggih direwangi ngebon misalnya kan. Atau mungkin pinjam tetangga atau orang tuanya dan seterusnya. Kemudian kalau tamu itu juga inginnya nginep beberapa hari, nah kita harus menyiapkan juga ada kamar apa enggak, ruangannya bersih atau enggak dan seterusnya. Nah tentunya dengan datangnya bulan Ramadan ini tentunya secara wajar juga kita harus menyambut dan menyiapkan segala sesuatunya. Dan ada beberapa hal yang barangkali juga bisa kita siapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ini. Di antaranya persiapan itu bisa secara lahir dan bisa secara batin. Ya malam hari ini coba kita mulai dari secara lahir. Seandainya tadi nanti waktu tidak cukup, nanti kita sampaikan secara garis besarnya saja. Yang pertama, dengan datangnya bulan Ramadan ini tentunya mari kita persiapan secara lahir. Secara lahir yang bisa kita persiapkan yang pertama adalah yaitu dengan berbekal ilmu. Ya.
berbekal ilmu. Karena ilmu itu penting. Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah berkata, "Man 'abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ya, jadi jangan meremehkan sebuah ilmu. Sing penting nganut. Yo nek nganut nek bener, nek nganut nek salah pripun. Jadi ada sebuah cerita. Ada dua orang ini sama-sama membawa bagor. Ning jebul isine siji. Sing setunggal niku bagor isine niku kapas, kebak kapas, sing setunggal bagor isine niku garam. Nah, dari dua orang ini sama-sama memikul bagor tadi, kemudian melewati sebuah sungai, kemudian sesampainya di sungai itu, yang membawa bagor isi garam ini kemudian dia berhenti, jongkok kemudian berendam, ya, seakan-akan jongkok berendam kemudian nyebrang. Nah, ternyata begitu dia jongkok sebentar kemudian nyebrang jadi ringan, Pak, karena dia membawanya garam. Nah, ya kan? Langsung hilang kan? Yang satu ini ya teko nganut, mengikuti. Setelah mengikuti, saya tak niru kae ben engko enteng. Ya ternyata setelah dia berhenti sejenak kemudian beranjak berangkat lagi, abote ra karuan. Karena isinya kan kapas. Jadi kan sesuatu yang tidak dengan ilmu ataupun menyelesaikan dengan sesuatu harus tahu juga bagaimana menyelesaikan dan bagaimana juga sisi historisnya, sejarahnya dan seterusnya. Oleh karena itu barangkali Bapak dan Ibu sekalian, kita juga bisa berbekal ilmu dengan kita bisa menghadiri majelis-majelis ilmu. Atau mungkin sekarang kalau mau gampang ya kita bisa cari kajian di televisi atau mungkin di YouTube atau mungkin di internet dan seterusnya. Itu salah satu juga yang bisa kita lakukan bagaimana kita berbekal ilmu menghadapi bulan Ramadan. Dan tentunya di situ banyak ilmu yang sangat banyak ketika kita memasuki bulan Ramadan. Salah satunya barangkali juga nanti kita mulai Ramadan itu harus tahu kapan mulai kita berpuasa. Kapan, Bu? Tanggal 1 Ramadan. Ya, leres. Tanggal 1-nya itu kapan itu kan? Insya Allah di tahun ini sepertinya berbarengan. Ya, kalau berbarengan insya Allah tidak ada begitu banyak perbedaan ya. Meskipun nanti mungkin ketika Idul Fitri beda. Tapi kita sebagai umat tentunya karena menentukan awal Ramadan dan Syawal itu kan para ulama, para mujtahid itu mereka mempunyai ilmu ya. Jadi ada yang menggunakan ru'yatul hilal, melihat hilal itu dengan melihat, baik itu melihat dengan mata telanjang atau sekarang sudah ada banyak teropong alat, ataupun dengan metode yang satunya yaitu hisab secara astronomi gitu ya. Dan insya Allah ketika kita mengikuti salah satu dari keduanya, insya Allah tidak mengapa dan kita tinggal mengikuti karena itu adalah di lini ataupun dilakukan oleh para ulama kita dan semuanya punya dasar. Yang penting jangan sampai kemudian kita ketika terjadi banyak perbedaan kemudian kita menghujat, kita menyalahkan dan menganggap bahwa yang benar cuma saya, kalian salah dan seterusnya. Kita lebih baik menjaga persatuan umat di antara kita, menghargai perbedaan yang ada.
Kemudian di antaranya juga ilmu-ilmu yang perlu kita ketahui adalah bagaimana ketika sahur dan berbuka. Sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan apa, begitu ya. Maka di antara sunnah yang bisa kita kerjakan ketika kita sahur adalah dengan kita mengakhirkan sahur kita. Jadi kebalikan dengan ketika kita berbuka, yaitu bukan mendahulukan ya, menyegarkan gitu ya. Mendahulukan sing liyane durung kok wis disiki. Jadi ketika sahur ya mepet-mepet imsak itu tidak masalah. Bahkan ketika di sekitar kita mungkin ada yang masih menggunakan metode yang lama itu dengan menyuarakan imsak gitu kan. Mungkin masih ada, atau mungkin yang membunyikan sirene itu tanda masuk imsak. Nah, ini kita bisa siap-siap untuk kemudian seandainya masih ada sedikit minuman atau makanan, segera kita menghabiskan makanan atau minuman tersebut. Karena memang disunahkan untuk mengakhirkan. Sebagian ada orang-orang itu yang tidak paham, kemudian sahur itu gasik tenan. Jam 2 jam 2 sahur, ya nanti sampai subuh kan sudah lapar lagi, ya kan? Nah, ini kurang tepat, kurang mengikuti sunnah. Begitu juga ketika berbuka. Ketika berbuka justru kita untuk mensegerakan. Jadi apapun kondisi kita, begitu sudah memasuki waktu berbuka, segera saja kemudian kita berbuka. Apa yang ada di depan kita. Entah itu ketika safar dalam perjalanan atau sedang bekerja, kita batalkan dulu gitu ya. Karena mungkin ada orang yang kemudian ngosek nanggung gitu ya, ngosek isih kuat tangku wae, waduh kepala payah. Ya kan? Segera saja kita kemudian untuk berbuka. Adapun nanti kemudian makannya nanti tak setelah maghrib gitu ya terserah, ya. Ini bisa dari kebiasaan kita masing-masing. Dan kemudian ada di antara kita memahami ketika berbuka puasa itu dengan makanan atau minuman yang manis. Ya, ini sebenarnya bagaimana? Maka kebanyakan dari ulama menyampaikan bahwa sebenarnya makan dan minum manis itu memang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak dikhususkan ketika kita berpuasa. Karena dalilnya, redaksinya begini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana ahabbus sarabi ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam al-khulwal barida." Minuman yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah yang dingin dan manis. Ini tidak terikat kepada ketika kita berbuka puasa. Namun seandainya kita juga berbuka puasa dengan manis, itu juga tidak mengapa. Kemudian di antara hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya beliau berbuka dengan kurma basah, kurma muda. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma yang sudah kering, ya. Dan jika tidak ada, beliau cukup dengan meminum 1 tegukan air. Cukup dengan 1 tegukan air. Nah, kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan beberapa kemungkinan yang dimaksudkan dalam hadis tadi. Rasulullah menyukai sesuatu minuman yang dingin dan manis. Itu diantaranya beliau menyampaikan manis itu tidak harus kemudian legi dengan gula, ya. Tetapi yang beliau maksudkan, yang beliau sampaikan adalah bersumber dari mata air yang segar. Nah, ini seperti sumur, seperti mata air, ini juga bisa dikategorikan sebagai minuman yang manis, yang segar.
Kemudian yang kedua adalah rendaman air campuran madu, kurma dan kismis. Nah, ini diantara yang dimasukkan dengan air yang manis. Nah, kemudian yang perlu diwaspadai oleh kita semuanya ketika kita berbuka yang manis, apalagi bapak ibu-ibu yang usianya nyuwun sewu sudah di atas 45, 50 dan seterusnya, manisnya secukupnya mawon ya. Karena ini dari para dokter ini memberikan warning ketika kita tadinya berpuasa kemudian langsung berbuka dengan manis dan manisnya itu berlebihan, ini justru berbahaya, Pak. Berbahayanya bisa meningkatkan kadar gula darah. Contoh, ya contoh, misalnya di sini sudah ada cola, manis ya, gula Jawa, di sampingnya sudah ada teh manis, gula pasir. Nah, di sini ditambahkan dengan sop buah. Sop buah itu biasanya campurannya pisang, itu manis. Kemudian mungkin semangka, manis juga. Napa meleh? Nanas, manis juga. Napa meleh? Buah-buahan yang lain. Belum lagi biasanya ditambah dengan susu creamer, ya kan? Belum lagi dicampur dengan sirup manis. Wah, ini kan dalam satu mangkok ini sudah super manis. Maka kalau bisa, ya jangan terlalu berlebihan manisnya. Karena kalau itu dilakukan setiap hari gitu kan, itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita ingin manis ya manis yang sewajarnya saja. Ada cola ya sudah cola, ada teh ya udah teh, yang lain buah dan seterusnya. Inilah gambaran-gambaran dari tinjauan kesehatan dan juga sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah kita persiapan dengan ilmu. Nah ini tentunya masih banyak juga hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Tetapi di antaranya kami contohkan hal tadi tersebut. Oh ya, mungkin juga terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Mungkin sudah tahu semuanya, makan minuman, kemudian muntah yang disengaja. Maksudnya disengaja itu mungkin ini misalnya leher kita dipecet-pecet memuntah, mengeluarkan muntahan, atau mungkin dimasukkan jari kita. Nah, ini bisa membatalkan puasa. Untuk bapak-bapak nyun sewu mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian berhubungan badan suami istri, ya kan? Kemudian orang yang pingsan dari sahur sampai berbuka, ini juga tidak dicatat sebagai orang yang puasa dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa menyambut datangnya bulan Ramadan ini adalah dengan pemanasan. Wah, ternyata Ramadan itu perlu pemanasan juga. Karena puasa Ramadan itu kan puasa fisik dan rohani. Ini luar biasa. Ibadah antara fisik dan juga ruh. Jadi perlu persiapan matang ternyata. Nah, di antara persiapan atau pemanasan yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa menjalankan puasa di bulan Sya'ban. Dan sekarang kita sudah memasuki di bulan Sya'ban. Jadi dikatakan dalam sebuah hadis dari Aisyah, beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahrin illa Ramadana. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Dari Aisyah beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Dan juga beliau tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban.
Jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu juga mampu berpuasa penuh di bulan Sya'ban, tetapi ini sebagian ulama mengatakan agar tidak dianggap kemudian orang-orang kemudian mewajibkan berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi hikmahnya di sini, di bulan Sya'ban ini kita bisa memperbanyak puasa. Jadi teknisnya ketika memasuki bulan Sya'ban kita bisa berpuasa setiap hari. Maka ketika dikatakan mayoritas, artinya mungkin nanti kita tidak berpuasa full. Sehari 2 hari sebelum Ramadan kita bisa kemudian berhenti berpuasa. Atau mungkin yang lebih ringan lagi, kita niatkan juga sekaligus dengan puasa Daud, insya Allah bisa juga. Sehari puasa, sehari tidak, dan seterusnya. Kemudian lebih ringan lagi bisa juga kita dengan berpuasa Senin, Kamis. Atau juga berpuasa di Ayyamul Bid, ya, tanggal berapa? 13, 14, dan 15. Namun sebagian ulama, dan insya Allah ini lebih rajih, ketika kita mengkhususkan di malam tanggal 15, ini tidak diperkenankan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang kemudian melarang kita berpuasa setelah tanggal 15 bulan puasa sampai datangnya bulan Ramadan. Dikatakan, "Idza kana nisfu min Sya'ban fa'amsiku anis saumi hatta yakuna Ramadan." Jika tersisa separuh bulan Sya'ban, maka tahanlah diri sampai datangnya bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita tidak terbiasa puasa, ujuk-ujuk pertengahan Sya'ban tanggal 16 aku tak persiapan, mulai besok tak poso. Ya. Istilahnya curi star, ini salah, ya, ini adalah salah. Apalagi kemudian puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Niatnya arak DCI, oh ini arak pemanasan, arak latihan sih, gitu kan. Jadi sehari 2 hari sebelum Ramadan malah justru dia puasa. Itu salah. Nah, ini sumbernya adalah dalam sebuah hadis, la tuqaddamu ramadhana bisawmi yaumin aw yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah mendahulukan Ramadan dengan sehari atau 2 hari berpuasa, kecuali jika seseorang memiliki kebiasaan berpuasa maka diperbolehkan untuk berpuasa. Ini ada sebuah hikmah besar Bapak dan Ibu. Hikmahnya apa? Jadi ibaratnya itu ketika Ramadan datang, ini adalah bulan perlombaan, ya. Bulan kita action. Kemudian ketika seseorang itu berpuasa di bulan Sya'ban, maka dia persiapan fisik dan mental. Tujuannya apa? Tujuannya ketika nanti datang bulan Ramadan, mudah-mudahan sudah terkondisi, sudah siap sehingga Ramadan itu lancar. Ini harapannya. Jadi ada istilahnya itu warming up, pemanasan. Kemudian Ramadan ini baru actionnya. Nah, nanti setelah selesai Ramadan ternyata juga ada cooling down-nya, ada pendinginannya, yaitu apa? Yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini kalau kita mengikuti sunnah Rasul, Masya Allah luar biasa. Ternyata ada pemanasan, ada action, ada cooling down-nya. Ini adalah luar biasa. Ini adalah sunnah. Ketika dilakukan banyak mendapatkan pahala. Tetapi meskipun seandainya tidak, ini juga tidak mengapa. Nah, kemudian hikmah dilarangnya berpuasa setelah pertengahan di bulan Sya'ban atau sehari 2 hari sebelum Ramadan adalah dikhawatirkan ketika nanti datangnya bulan Ramadan, maka dia sudah kecapean, sudah kelelahan, ya kan? Karena sudah mendahuluinya.
Karena orang itu fisik kita itu biasanya kan 1 minggu itu kan baru baru siap ngoten nggih. Atau mungkin baru baru latihan itu hanya sekitar dibutuhkan penyusuan itu sekitar 1 minggu atau sehari 2 hari itu. Nah, ditakutkan nanti kalau sudah berpuasa lebih duluan, begitu datang Ramadan kemudian nanti malah KO, tepar gitu ya. Karena sudah di awal sudah puasa dahulu. Karena kemudian kalau memang niat pemanasan ya sudah dari bulan Sya'ban. Nah orang niat ya wis ora usah sisan gitu kan. Ketika datang Ramadan baru memulainya. Begitulah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian ada sebuah pertanyaan. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban? Ada sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau berpuasa di bulan Sya'ban?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itulah bulan-bulan yang banyak dilalaikan oleh orang-orang, terletak antara Rajab dan Ramadan. Dan pada bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkatnya amal-amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala." Dan Rasul berkata, "Aku ingin ketika amalku dilaporkan, aku dalam keadaan berpuasa." Bapak dan Ibu yang berbahagia, ternyata yang namanya laporan itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tidak dilakukan hanya oleh sebuah perusahaan, di sebuah lembaga instansi. Manusia itu amalnya senantiasa dicatat oleh malaikat, kemudian dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada laporan tahunan yang rutin dilaporkan kepada Allah, yaitu di bulan Sya'ban. Jadi maka Rasul mengatakan, "Saya ingin ketika amalanku ini dilaporkan, aku dalam kondisi sedang berpuasa." Nah kemudian kita lihat sejenak, kita lihat sedikit. Selain amalan yang dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban yang itu merupakan laporan tahunan, setiap hari kita itu juga amal kita dilaporkan kepada Allah, yaitu pada saat sholat subuh dan sholat asar. Sehari itu ada 2 kali, shift pagi dan shift sore. Jadi malaikat menyetorkan amalan kita selama sehari itu ketika di waktu subuh dan ketika di waktu asar. Dan kemudian ada juga yang dilaporkan pekanan. Yaitu kapan? Yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Maka kemudian juga hari-hari itu adalah sunnah juga untuk kita berpuasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah persiapan yang berkaitan dengan lahir. Yang pertama yaitu berbekal dengan ilmu, yang kedua kita bisa melakukan dengan pemanasan. Dan kemudian untuk persiapan batin yang bisa kita lakukan, yaitu tentunya kita harus menyiapkan batin kita dengan kita berbahagia, bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Biasanya kadang-kadang orang datangnya Ramadan itu ada sebagian orang yang sok rodok sedih. Waduh, sesuk wis Ramadan. Wah, 2 dina meneh poso. Napa biasane? Njuk ora iso ngopi-ngopi awan. Njuk ora iso udut. Teng mriki wonten sing udut mboten? Enten nggih. Nah, ngaten iki. Kadang-kadang ngaten niku nggih dirapel mawon, Pak. Waktu sahur niku. Sampun sak niki. Sekedap nggih. Ya, saya selesaikan sedikit garis besarnya saja.
Nah, sebagian orang seperti itu. Maka kita harus menyiapkan hati kita, batin kita dibuat senang datangnya bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu istimewa. Ya. Karena bulan itu penuh dengan keberkahan, maka kemudian surga itu akan senantiasa dibuka pintunya dan neraka pintunya akan ditutup, tidak ada yang terbuka satupun, dan syaitan itu akan dibelenggu, diikat. Namun ada satu pertanyaan, jarene napa? Setan diikat, dibelenggu. Kok masih ada yang berbuat jahat? Kok saged? Ini sebagian ulama mengatakan itu adalah sebuah kiasan. Jadi yang pada intinya di bulan itu adalah peluang yang sangat besar untuk kita berbuat kebaikan dan peluang yang sangat kecil untuk kita berbuat kejahatan. Namun sebagian ulama mengatakan itu real. Karena dikatakan di situ adalah wa maradatus syayatin. Yang dibelenggu itu adalah dedengkotnya para setan. Dedengkot niku nggih bisa ratu, bisa raja, kepala suku, pimpinan, komandan, ya kan? Dibelenggu. Ini hanya yang dedengkot saja, tetapi yang setan yang kecil-kecil, yang keroco dilepaskan. Mulane sok isi ono kejahatan sing cilik-cilik ngaten niku. Dan kesimpulannya ketika seseorang berbuat kejahatan di bulan Ramadan, oh jebul imane isih keroco. Cukup digoda oleh setan-setan yang keroco. Nah, itu adalah sebuah hikmah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah dengan kita mempersiapkan batin, dengan kita bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui diri kita merendahkan diri kita terhadap dosa-dosa dan kesalahan kita yang selama ini, kemudian kita memohon ampun dan kita bersihkan hati, siap untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan di antara ulama bahkan ada yang mengatakan bisa kemudian kita dilakukan dengan melakukan sholat taubat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir, kita juga berdoa, mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Karena yang kami sampaikan tadi di atas, di awal, Ramadan adalah ibadah fisik dan rohani. Artinya kedua-duanya. Tidak gampang orang yang kemudian ketika belum pernah berpuasa, mungkin juga orang yang biasanya itu tidak memperhatikan bulan tersebut, kemudian berpuasa, atau bahkan orang yang kemudian diberikan usia yang sudah sepuh atau orang yang diberikan pekerjaan yang berat kemudian lancar dalam menjalankan. Oleh karena itu kita disunahkan atau diperintahkan untuk banyak berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran dalam kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, semoga kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam kita menghadapi dan menjalani bulan Ramadan. Dan sebagaimana yang diharapkan dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, kita bisa mencapai ketakwaan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya keimanan seseorang itu kadang naik dan kadang turun. Nggih boten Bu, napa naik terus? Boten nggih, kadang naik kadang turun. Maka dengan datangnya bulan Ramadan diharapkan ini keimanan kita akan terus meningkat. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Apabila ada kebaikan, ada sesuatu yang baru, alhamdulillahirabbil alamin, bisa kita ambil bersama, khususnya juga saya sebagai muhasabah diri. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, kehilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.